Halo Dita, Halo, apa kabar? selamat siang, baik. Apa kabar, Mbak? Baik. Suara suara aku kedengeran nggak, Dit? Ya, kedengeran kok. Oke. Dita, selamat bergabung di Sport Talk. Terima kasih sudah menyempatkan waktu di tengah persiapan SEA Games 2021. Langsung aja nih, biar bola supporter bisa menyimak langsung. Gita, ini persiapan SEA Games 2021 yang sempat ditunda karena pandemi ini gimana, Dita? Persiapan kita lebih dikasih waktu lebih banyak sih, lebih matang lagi untuk persiapan fisik dan persiapan skillnya sekarang. Walaupun kondisi kemarin ditunda, jadi ada waktu lebih untuk lebih lagi meningkatkan fisik. Jadi malah Dita mengambil manfaat ya, ditunda SEA Games itu malah jadi kayak hal yang positif ya buat Dita ya. Iya, lebih kepada Keganggu nggak sih, kayak misalnya kan ada program kan peak misalnya untuk peaknya misalnya bulan sekian terus tertunda karena pandemi, itu ngeganggu nggak sih untuk peak performance nanti di SEA Games? awalnya mengganggu banget ya Mbak, karena kita udah prepare banget di tahun lalu, udah kita mengikuti tryout juga event sebelumnya untuk persiapan SEA Games, tapi ditunda. Emang kita terganggu, tapi kembali lagi, oh mungkin ada sisi positifnya, karena tahun lalu kondisi saya juga ada sedikit cedera dan tahun ini sudah membaik, jadi saya pribadi mengambil hikmahnya gitu. Jadi lebih kepada tahun ini lebih baik, bisa lebih maksimal lagi. Kalau latihannya gimana nih? Ini kan SEA Games sebentar lagi, terus Ramadan juga. Kamu menjalani Ramadan atau sempat kalau latihan nggak puasa dulu gitu? Kalau latihan tetap puasa, karena programnya kita diubah oleh pelatih. Biasanya kan kita latihannya pagi sore, tapi sekarang kita latihannya sore dan malam. Jadi di situ ada perubahan jadwal latihan dan kita bisa menyesuaikan diri dengan puasa. Tapi saat tryout kemarin, saat bertanding ada 3 hari saya tidak puasa. Itu kalau pas latihan kan, jadi kan sore itu jadi udah menjelang berbuka seperti itu ya, jadi nggak ngeganggu, nggak terasa lelah banget gitu ya. Nah ini dalam kurun waktu kan selama pandemi ini, kamu ngelihat persaingan persaingan di Asia Tenggara gimana nih untuk voli pantai putri? Maksudnya persaingannya dengan negara-negara lain di Asia Tenggara itu gimana sekarang? Apakah dalam pandemi ini mereka ada kemajuan atau seperti gimana? Kemarin kita sempat tryout minggu lalu di Thailand, terus beberapa negara peserta SEA Games hadir. Jadi di situ kami melihat perkembangan lawan. Kembali lagi persaingan kita masih ketat melawan Thailand. Karena minggu lalu kami sudah mengikuti tryout di Thailand dan beberapa peserta SEA Games hadir, ada Thailand, Vietnam, Singapura, Malaysia, dan kami melihat di situ untuk masih Thailand. Thailand tuh kelebihannya apa ya? Karena kayaknya kita masih belum bisa paling nggak menyamai dia. Itu apa sih yang membuat Thailand unggul dari Indonesia? Untuk sekarang mereka dengan tim baru dan posturnya lebih tinggi, dengan power spike-nya juga bagus. Makanya sekarang kita sedang mendata ini kelebihan Thailand bagaimana. Dalam waktu 2 minggu lebih ini kami lebih fokus ke strategi bertahan, strategi menyerang, kita membaca lawan-lawan. Jadi pelatih udah videokan pertandingan terakhir kemarin yang minggu lalu. Targetnya apa nih menonton yang dibebani? Kami target pasti emas di Games 2022 ini. Nah, kalau untuk uji cobanya ini ada berapa lagi yang diikuti atau terus cukup nggak sih
sudah tidak ada lagi karena waktunya sudah mepet dan karena waktunya tinggal 2 minggu lebih sebelum pertandingan. Pertandingan dimulainya tanggal 15 Mei untuk SEA Games-nya. Jadi sudah tidak ada waktu tryout lagi. Kita fokus untuk meningkatkan fisik dan perbaiki skill dan strategi. Voli pantai putri itu prestasi terbaiknya medali perak 2011 bukan ya? Bisa dikoreksi kalau misalnya saya salah, itu benar nggak, Dit? Iya, untuk SEA Games-nya terakhir kami 2019 perak. 2019 ya. Itu waktu 2019 itu beregu ya atau perorangan? Kalau nggak salah waktu di Manila tuh beregu ya? Iya, beregu, dan besok di Vietnam juga beregu. Dia timnya seperti pertandingan Indonesia 1 ketemu Thailand 1. Indonesia 2 akan bertemu Thailand 2 gitu. Jadi dihitung poin jika Indonesia 1 ketemu Indonesia 1 menang, itu poinnya 1. Jika Indonesia 2 ketemu Indonesia 2 misalnya ketemu Thailand 2 misalnya kalah, jadi nanti ada golden match. Nah, terus sebenarnya kalau secara umum nih, kita kan kayaknya kalau volley itu kayak lebih orientasinya lebih banyaknya tuh di game gitu. Sebenarnya apa sih yang menurut kita yang diperlukan untuk mempersiapkan tim putri ini ke level lebih tinggi, maksudnya paling tidak Asia gitu. Karena kan kita kan tidak hanya pengen orientasinya Asia Tenggara aja gitu. Tapi di sini kami juga persiapan Asian Games karena 2018 juga berhasil meraih perunggu. Jadi sekarang juga pemerintah sudah lanjut habis TC SEA Games ini langsung TC Asian Games. Lebih kepada begini loh, pingin ya sebenarnya untuk bukan hanya volley saja ya, tapi semua cabang olahraga tidak ada stop training, tidak ada stop pelatihan, pemusatan latihan begitu. Karena kalau sekarang ini kan misalnya selesai kejuaraan, stop pemusatan latihan dan ada beberapa bulan kosong itu, bukan kan akan kondisi fisiknya akan drop seperti itu. Karena memang kalau pulang ke daerah kan tidak terkontrol, ada kesibukan lain, ada pekerjaan lain, jadi waktu latihan itu tidak seintens saat di pemusatan latihan. Kita sekarang masih pasangan sama Dini kan ya? Dini Jasita masih ya? Nah, ini kamu udah partneran sama Dini udah berapa lama nih? Sejak 2012. Nah, kamu terakhir partneran sama Ayu Cahyaningsiam ya? Iya. Mbak Ayu ya? Iya, Mbak Ayu di 2011 dapat perak ya? Iya, perak. Nah, ini bisa diceritain nggak gimana sih awalnya kamu bisa partneran sama Dini terus sampai akhirnya mendulang prestasi dari sampai Asian Games terus kemarin SEA Games, bisa diceritain nggak soal partneran sama Dini? Awal partneran sama Dini sebenarnya waktu itu karena Mbak Aning itu fokus di Proliga, jadi masa kekosongan itu pelatih memasangkan saya sama Dini. Jadi mulai dari situ karena kita juga satu daerah, jadi walaupun kita tidak pemusatan latihan nasional, kami di daerah tetap latihan bersama. Dan di sana juga ada pemusatan latihan daerah untuk persiapan PON. Jadi di situ kita bersama pelatih Om Agus Salim tetap latihan sehingga kita selalu bertemu latihan tiap hari. Jadi banyak juga pada tahun-tahun itu kan tryout yang kami ikuti yang dikirim oleh Indonesia. Jadi di situ lebih banyak pengalaman yang bisa kami petik sehingga permainan tim kami lebih meningkat gitu. Waktu pertama dipasangin itu memang langsung klop atau masih ada kayak agak proses adaptasinya gimana tuh sama Dini? Namanya juga pasangan ya pasti ada
masalah, ada di lapangan ada up down-nya juga kita, kondisi fisik dan psikolog juga ada mempengaruhi. Cuman kembali lagi kita ada pelatih yang Ada pasang surut ya waktu sama Dini ya. Maksudnya benar-benar kalian bisa mulai kompak tuh pas kapan ya, Dit? lupa sih tahunnya kapan, cuman kita kan udah Eventnya lah, event. ya. Pas event apa yang misalnya benar-benar wah kayak udah mulai klop nih sama Dini gitu. Oh, kayaknya 2014 Asian Beach Games itu pertama dapat di multi event, dapat perunggu di Asian Beach Games. Kalau buat Dita nih, perjalanan karir voli kamu gimana sih? Bisa diceritain nggak? Kok bisa kenal voli, terus kenapa tertarik, sampai akhirnya bisa wakilin Indonesia di timnas? Awal saya khususnya voli pantai itu saat SMA, waktu itu kan Om Agus Salim masih sudah menjadi pelatih timnas. Saat itu saya masuk di PPLP, namanya Pusat Pelatihan Pelajar, di bawah naungan Dispora. Saat itu Om Agus dari Platnas libur balik ke daerah, jadi dia saat masa liburnya dia ke tempat kami latihan, ajarin voli pantai, kasih arahan dan kasih impian, maksudnya kasih gambaran tentang kalau terjun ke voli pantai itu bagaimana, prosesnya bagaimana. Dan emang di NTB kan sudah ada senior yang sudah lebih dulu berada di timnas dan mempunyai prestasi yang sudah go internasional gitu. Nah, yang bikin kamu pengen voli pantai itu apa karena dipaksa sama Mas Agus? Atau memang kan tahu sendiri kan kalau perempuan kan nggak mau panas-panasan gitu. Kalaupun mau olahraga yang indoor aja, yang nggak resiko dengan sinar matahari kayak gitu, itu gimana? Kenapa kamu malah milih itu? Tidak ada paksaan sih, lebih kepada terinspirasi dengan apa yang Om Agus sampaikan pada saat beliau pulang ke daerah. Jadi saya terinspirasi dengan apa yang dia paparkan, apa yang dia gambaran yang dia berikan, bagaimana ke depan proses apa tahapan untuk mencapai sebagai seorang atlet nasional. Jadi lebih kepada karena saat itu saya sudah di indoor, sudah menyukai voli. Jadi mungkin voli pantai lebih bisa berprestasi dan memberikan kontribusi untuk daerah dan negara dibandingkan saya stay di indoor, karena persaingannya banyak sekali dengan daerah-daerah yang ada di Pulau Jawa. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya Bola Spotter.